I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang profil Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menurut William Muir. Sebelum masuk kepada pembahasan, perlu kita ketahui bahwasanya dalam pandangan Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai teladan dengan karakter dan moralitas tinggi, mempengaruhi identitas dan perilaku umat Islam. Perspektif masyarakat Barat, seperti yang dijelaskan oleh sejarawan William Muir, memberikan pemahaman mendalam tentang profil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tulisan Muir membuka jendela untuk memahami bagaimana tokoh Islam paling berpengaruh ini dipersepsikan di luar dunia Islam, berpotensi mempengaruhi pemahaman umum terhadap Islam dan sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ketahui bahwasanya William Muir adalah salah satu peneliti asal Skotlandia yang menulis tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana William Muir ini lahir pada tanggal 27 April tahun 1819 di wilayah Glasgow, Britania Raya, Inggris, dan meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 1905 di daerah ini juga. Dia adalah seorang administrator kolonial dan menjadi rektor di sebuah Universitas Edinburgh serta letnan gubernur di Provinsi Barat Laut di India, Britania. Pada tahun 1837 sampai 1876, dia bertugas di administrasi perkotaan di Kongsi, India, di mana pada tahun 1865 dia menjadi sekretaris pemerintah India dan pada tahun 1868 dia menjadi wakil wilayah Barat Daya. Meskipun belajar tentang Islam, dia masih fanatik dengan agama yang dianutnya, yaitu agama Kristen, dan masih aktif dalam misi Kristen di Agra, India Utara. Banyak karya yang telah ditulis oleh William Muir untuk menyerang Islam. Salah satunya adalah buku yang menceritakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dengan judul Life of Muhammad. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pandangan William Muir tentang profil Muhammad SAW. William Muir dalam bukunya Life of Muhammad menyatakan bahwa Muhammad adalah pekerja yang membentuk perubahan besar di Mekah. Melihat kondisi kota Mekah yang saat itu sangat parah, Muir juga berpendapat bahwa jika ajaran Kristen di Suriah masih murni, maka Muhammad mungkin akan menjadi Kristen, menunjukkan keraguan Muir terhadap status kenabian Nabi Muhammad. Meskipun demikian, Muir menggambarkan Nabi Muhammad itu sebagai individu yang teliti, sopan, penuh kasih, dan tulus dalam hubungan sosialnya. Nabi Muhammad juga dikenal sebagai pekerja keras, menyederhanakan hidupnya, dan menunjukkan kebaikan, kesabaran, dan pengorbanan. William Muir juga menggambarkan Nabi Muhammad itu memiliki sopan santun yang sangat tinggi, bersifat lembut terhadap anak-anak, dan selalu membantu yang lemah. Digambarkan juga bahwasanya Nabi Muhammad itu juga terkenal sebagai teman yang setia, mencintai sahabatnya, bahkan memaafkan musuh-musuhnya setelah kemenangan. Kebaikan, kedermawanan, dan kelemah lembutannya adalah inti karakter Nabi Muhammad yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah persepsi umum terhadap Islam tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Ada yang saya sebutkan di sini ada 5 persepsi. Yang pertama yaitu tentang jumlah istri Nabi Muhammad. Sebagian besar pria Muslim hidup dalam monogami dan tidak semua menerapkan poligami. Praktek poligami dalam Islam diatur oleh aturan yang sangat ketat. Bukan kewajiban, melainkan pilihan yang diatur oleh syariat dengan syarat-syarat seperti keseimbangan, perlakuan, keadilan, dan tanggung jawab finansial. Yang kedua adalah intelektual Barat, yaitu penggambaran Nabi Muhammad SAW dalam karya intelektual Barat. Itu kalau kita lihat itu sangat bervariasi dan mencerminkan sudut pandang serta pendekatan penulis. Beberapa karya mencoba memahami dan menghargai aspek positif Islam, tetapi ada juga yang menghasilkan interpretasi yang kurang akurat ataupun bersifat polemis. Yang ketiga yaitu peran negarawan.
Nabi Muhammad SAW selain sebagai tokoh agama, dia merupakan negarawan dan pemimpin politik yang sangat cakap. Dalam 11 tahun kritis, beliau berhasil menaklukkan Jazirah Arab dan mendirikan dasar-dasar negara Islam di Madinah. Perannya melibatkan diplomasi, manajemen konflik, pembentukan kebijakan, dan hubungan antar suku. Gabungan peran keagamaan dan politik, beliau mencerminkan kompleksitas ajaran Islam dalam bentuk masyarakat yang adil. Keberhasilan negara Madinah di bawah kepemimpinan beliau menjadi dasar penting bagi perkembangan dan penyebaran Islam. Yang keempat yaitu peradaban Islam. Peradaban Islam dipimpin oleh ajaran Nabi Muhammad SAW mengubah masyarakat Arab dari yang terbelakang menjadi maju dan beradab. Al-Quran menjadi pendorong utama perubahan positif dengan Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepemimpinan, kejujuran, keadilan, dan toleransi. Islam memajukan ilmu pengetahuan dan pendidikan dengan pusat-pusat pembelajaran di Baghdad dan di Cordoba, yaitu menjadi tempat ilmuwan muslim untuk memberikan kontribusi. Selanjutnya yang kelima yaitu pengaruh perang-perang yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Perang-perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW memiliki dampak yang signifikan terhadap penyebaran dan perkembangan agama Islam. Terdapat beberapa poin yang harus diketahui yaitu Nabi Muhammad itu melawan musuh-musuh agama di dalam dan di luar negara. Terus yang kedua yaitu beliau selalu mengirim duta, utusan, dan angkatan perang. Yang ketiga yaitu pengembangan dakwah Islam di Jazirah Arab dan di luarnya. Lalu terjadilah pada masa kematian dan sakitnya beliau. Setelah itu adalah pengaruh terhadap para sahabat radhiyallahu anhu sampai perawatan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Dengan demikian, perang-perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bukan hanya menghasilkan kemenangan militer, tetapi juga membentuk dasar peradaban Islam, memperluas wilayah dakwah, dan meninggalkan warisan yang terus dijaga oleh para sahabat setelah beliau wafat. Secara keseluruhan, persepsi umum terhadap Islam tentang sejarah Nabi Muhammad SAW mencakup berbagai aspek, mulai dari pemikiran tentang jumlah istri hingga sampai pengaruh perang-perang penting dalam sejarah Islam. Namun penting untuk mendapatkan informasi yang benar-benar tentang tokoh bersejarah seperti Nabi Muhammad dalam Islam dan mengkaji sumber-sumber tersebut dari perspektif yang imparsial dan objektif. Kesimpulan dari paparan di atas adalah bahwa William Muir adalah seorang orientalis dan administrator kolonial, memiliki pandangan kritis terhadap Nabi Muhammad yang dipengaruhi oleh fanatisme keagamaannya. Pandangannya mempengaruhi persepsi umum terhadap Islam yang mencakup pemikiran tentang jumlah istri Nabi, penggambaran dalam karya intelektual Barat, peran negarawan Nabi Muhammad SAW, peradaban Islam, dan pengaruh perang-perang dalam sejarah Islam. Penting untuk membaca dengan kritis dan memahami konteks agar dapat menghindari stereotip dan prasangka yang tidak akurat. Mungkin cukup sekian yang bisa kami paparkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap. I got 3 old thoughts, new block.